Pria bawa lari kekasih yang masih di bawah umur diduga karena hubungan yang tak direstui. Mengenakan baju adat dari Timur Tengah Selatan, Presiden Joko Widodo pimpin upacara pengibaran merah putih. Semarak kemerdekaan Indonesia meluas hingga ke benua Afrika. Halo, selamat siang pemirsa News Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan bagaimana peringatan dirayakan di seluruh Indonesia dari beberapa titik khususnya di ibu kota, Danis. Ya, dan mungkin suasananya cukup berbeda ya untuk tahun ini karena diselenggarakan secara virtual. Namun ternyata di beberapa daerah lain ini masih saja ada perlombaan tradisional yang seperti 17-an seperti biasanya. Bersama saya Danis Anissa. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi News Siang hari ini dari 2 toko di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar pada Senin dini hari. Api dengan cepat merambat karena banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar di lokasi kejadian. Api dengan cepat membakar toko penjahit dan toko suku cadang mobil di Palangkaraya pada Senin dini hari. Tiupan angin yang kencang dan banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan sulit dipadamkan. Menurut keterangan warga, api berasal dari arus pendek listrik yang muncul dari toko penjahit. Sementara apa tuh? Dari apa? Dari kompor listrik. Dari penjahit itu ya? Penjahit. Pemirsa, seekor bekantan atau kera berekor dan berhidung panjang masuk ke pemukiman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hewan langka tersebut keluar dari habitatnya diduga karena kelaparan. Seekor bekantan atau kera berekor dan berhidung panjang memasuki permukiman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas dan warga sempat kesulitan menangkap hewan yang dilindungi tersebut karena gerakannya yang lincah dan kerap berpindah-pindah. Di sini. Setelah 3 jam, bekantan akhirnya dilumpuhkan dengan bius dan dievakuasi petugas. Dia sembunyi aja. Terus kami diam, kami diam aja di rumah. Terus dia langsung ngerosos ke sebelah. Diduga bekantan jantan memasuki permukiman karena kelaparan di habitatnya. Bahwa ini kemungkinan bekantan ini adalah bekantan liar yang masuk dari semak belukar, masuk ke pemukiman karena mencari makanan. Karena mungkin di alamnya sudah habis makanannya. Setelah pemeriksaan kesehatan, hewan khas Kalimantan itu kemudian dibawa ke kawasan konservasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Nah, ini sayang sekali ya bahwa hewan yang dilindungi ini bisa masuk ke pemukiman warga. Betul. Ini kan pasti juga warganya panik ya? Pasti panik, Danis. Pemirsa, kita beralih ke informasi yang lain. Seorang petani buah nipah di Medan, Sumatera Utara menjadi korban perampokan. Polisi melepas tembakan peringatan saat warga berusaha memukuli pelaku perampokan.
Warga berusaha memukuli pelaku perampokan yang dievakuasi polisi di kawasan Medan Labuhan, Kota Medan. Pelaku dievakuasi setelah tertangkap warga saat merampas uang milik Jumairi, petani buah nipah di lingkungan 19 Gudang Kapur, Pekan Labuhan. Pelaku sempat menyandra korban di rumah kosong Minggu pagi. Pelaku mengambil uang korban Rp400.000 dan sempat menikam korban, namun korban berhasil melarikan diri. Korban meminta tolong warga dan pelaku berhasil ditangkap di pinggir Sungai Deli. Kasihlah sebagai uang muka, uang panjer supaya aman saya kan, supaya selamat dulu. Akhirnya udah dijanjikan besok hari Minggu adalah buah nipah bang. Berapa puluh biji? 30 biji mau. Oke lah kalau 30 biji ya berat kali, ya 2 kali ambil gak apa-apa lah. Begitu saya datang tadi pagi, langsung dimasukkan di rumah. Ini bang buah nipahnya di dalam rumah. Dalam rumah? Mana buah nipahnya? Itu masuk langsung dijebret, ditodong pisau. Polisi masih menyelidiki kasus perampokan petani buah nipah. Pelaku yang merupakan warga Medan Labuhan kini ditahan di Mapolsek Medan Labuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang yang bertepatan dengan perayaan kemerdekaan RI, jalur puncak dipadati pengguna jalan. Ya, untuk mengatur lalu lintas, polisi kembali memberlakukan sistem 2 arah. Setelah dibuka kembali, petugas kini memberlakukan sistem 2 arah dari puncak atau menuju Jakarta. Hingga Senin siang, kendaraan dari arah Jakarta mendominasi menuju kawasan puncak. Kepadatan lalu lintas tersebar di sejumlah titik, diantaranya Taman Safari, Pasar Cisarua, dan Mega Mendung. Dan informasi selengkapnya kita akan tanyakan langsung pada rekan kami Vito Erlangga di sana. Vito, apakah wisatawan ramai di Hari Kemerdekaan ini di kawasan puncak, Vito? Ya, baik Danis dan pemirsa, dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau padat merayap pada siang hari ini. Kepadatan ini sendiri terjadi sejak pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat sekitar pagi tadi setelah petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bogor kembali membuka lajur dari Jakarta menuju ke arah puncak Bogor. Yang mana sebelumnya dapat kami ceritakan pada sekitar pukul 7.30 hingga pukul 9.20 petugas kepolisian sempat memberlakukan one way atau satu arah dari arah puncak menuju ke arah Jakarta untuk mengurai kepadatan kendaraan yang dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Dan sampai saat ini petugas kepolisian sendiri masih memberlakukan 2 arah begitu, yaitu dari arah puncak menuju ke Jakarta maupun arah sebaliknya. Namun Danis dan pemirsa dapat kami sampaikan tadi juga untuk menghormati pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih di Istana Negara, tadi petugas Polres Bogor sendiri sempat memberhentikan sejumlah kendaraan dan menghentikan aktivitas sejenak untuk mengambil sikap sempurna dan kemudian juga membunyikan sirine sebagai tanda penghormatan selama 3 menit untuk menghormati pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih yang sempat dikibarkan tadi sekitar pukul 10 lebih 17 menit. Dan selain itu juga Danis dan pemirsa, untuk prediksi arus lalu lintas sendiri pada hari ini dikabarkan bahwa hari ini diprediksi untuk arus lalu lintas akan didominasi kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah puncak Bogor. Yang mana nantinya jikalau kepadatan ini masih terjadi selama beberapa jam kemudian, maka Polres Bogor akan menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah puncak Bogor. Kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan situasi terkini dari Gadok, Puncak, Jawa Barat. Dan mungkin ini berbeda ya situasinya dengan kemarin sampai ditutup 11 jam dan kemacetannya luar biasa. Dan ini juga bisa menjadi alternatif ya bagi para wisatawan yang ingin merayakan libur panjangnya ke puncak begitu, Danis. Betul sekali. Dan pemirsa, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, personil polisi membagikan masker merah putih untuk warga. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di News Siang.